pupuk Bokashi itu pada prinsipnya itu bahan-bahannya bahan-bahan yang ada di bahan-bahan alami ya, bahan-bahan alami yang ada di sekitar lingkungan kita. Utamanya berasal dari kotoran ternak karena komponen dasarnya dari kotoran ternak. Terus yang kedua daun-daunan. Yang ketiga limbah-limbah organik kayak misalnya ini kopi, terus sekam sama daun-daun. Seperti sekam itu satu karung, pupuk kandang satu karung, tanah satu karung dengan daunan hijau begini bisa satu karung. Jadi kemungkinan bisa jadi 20 kilo kayaknya ya, sampai 50 kilo. Kita belum lakukan timbang juga Pak. Kalau mau lebih banyak bisa satu trek juga. Satu trek satu trek itu kotoran ternak, satu trek ini satu trek semua ya, satu-satu campurannya. Nah kalau untuk M4 itu nanti dia tergantung ya, kalau dia satu-satu biasanya 6 tutup botol. Iya. Nah, setengah kilo gula. Jadi bisa kita mulai. Oh ya. Untuk tahap pertama ini dicampur semua dulu Pak, dicampur semua. Bakterinya cepat ini, makanya kemudian kenapa ada gulanya, itu dicampur gula karena untuk mempercepat bakterinya makan ya. Bakterinya makannya dari gula. Jadi kita campur M4-nya dengan gula. Kalau sudah tercampur semua Pak, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Oke, kita taruh 3, kemudian gulanya setengah. Ini biar tidak terlalu banyak dia kan, biar 3 atau 4. Air satu ember itu dia bisa 3 ini saja, 3 tutup atau 4 ya, 3 sampai 5 lah. Nah, kemudian gulanya setengah kilo. Pegang, kasih masuk tangan ke dalam tuh, kasih masuk tangan ke dalam. Kalau dia sudah panas sekali berarti sudah jadi tuh. Tapi kalau mau pakai jangan sementara panas-panas itu Pak, mati pohon itu. Nanti tunggu dinginnya, buka dulu, kalau sudah jadi buka, tunggu dinginnya baru dipakai. Dibikin lubang saja, di lubang dia lebih bagus. Kalau di lubang tanah tuh kita tidak butuh terpal lagi, tidak beli terpal lagi. Kalau di lubang tidak usah dibalik, nanti sampai 2 mingguan atau 3 mingguan coba dicek tuh. Kalau sudah panas dia berarti sudah jadi itu. Dia ini kalau bagus sudah jadi, dia sudah dingin, yang untuk dipakai sudah dingin. Dipakai dia sudah dingin. Selain itu juga baunya sudah lebih harum. Dia kayak bau ragi, bau pongas saguer sedikit ya, kayak gitu. Jadi kalau dia masih ada bau kotoran berarti belum jadi tuh. Gitu. Jadi nanti bisa diidentifikasi dari baunya, bisa dilihat. Ini salah satu cara kita menghemat penggunaan pupuk. Kayak Bapak bilang kemarin, kalau dengan pupuk kimia kita kali-kali dengan 28 ton sampai 57-an, kata 50 ya 75 juta kemarin. 72 juta. Nah, itu dia. Ini cuma 28. Kami ada pengalaman sendiri karena lalu kebetulan ada teman yang biasa ikut-ikut pelatihan. Beliau ajarkan kepada kami
tapi bokasinya itu bokasi yang paling sederhana, di mana bahannya itu cuma ada 4 macam saja. Jadi itu bahan utamanya pupuk kandang, terus konga, M4 dengan gula. Kalau gulanya itu yang lebih bagus sebenarnya itu air saguer yang paling bagus. Namun karena biasanya saguer itu ada waktunya, terpaksa kami gunakan gula putih saja atau gula pasir. Untuk pembuatannya kurang lebih kayak tadi ini, namun dosis M4-nya itu agak besar, agak tinggi. Jadi itu satu botolnya itu cuma untuk 7 ember saja. Jadi untuk pembuatannya satu karung, satu botol itu cuma dapat 7 karung pupuk kandang. Namun waktu finishnya atau selesainya ini pupuk bokasi itu cuma memerlukan waktu 7 hari saja. Karena untuk membuat kompos, Pak, semua orang itu punya pengalaman, iya, dan tidak ada yang keliru dan salah. Kak, kalau ini kan ini M4, ini dosisnya ini 1 liter ya? Iya, 1 liter. Iya. Kalau di dalam M4 ini itu ada mikroorganisme yang di dalamnya itu, ini belum hidup dia, belum hidup. Seperti penjelasan Bapak tadi, ada mikroorganisme yang di dalam ini kita perlu hidupkan dulu dia supaya dia bisa mengurai. Caranya itu kita lakukan fermentasi. Kalau 1 liter begini, itu biasanya menghasilkan sampai 5 ton, Pak. Tapi kita fermentasi dulu. 1 liter ini kita campurkan dengan 18 liter air, ditambah dengan 1 kilo gula. Itu selama 5 hari. Setelah 5 hari baru kita gunakan di dalam wadah yang bersih. Jadi ini bisa menghasilkan 5 ton, Pak, kalau kami pakai untuk kompos. Jadi bahannya sama yang dikatakan Bapak tadi, memang lebih bagus kita menggunakan dedak atau konga ketimbang sekamnya. Kenapa? Semakin halus bahan yang kita gunakan itu akan semakin cepat mempermudah mikroorganisme untuk mengurai. Yang ini yang perlu kita perhatikan ini adalah tumpukannya ini. Dari atas ke bawah ini. Itu dia maksimal 60 cm saja. Semakin tinggi dia, Pak, yang di bawah itu tidak akan terurai dengan bagus. Jadi dia maksimal itu ketinggiannya itu 50 sampai 60 cm saja. Bahannya mulai dari pupuk kandangnya, dari kulit kopinya, kulit kakao, daun-daunan segala ditambah. Dan mungkin juga nanti masing-masing wadah memastikan pembuatannya apakah di satu tempat ataukah dibagi-bagi, apakah dengan sistem pakai terpal ataukah digali, itu harus ada identifikasinya. Kalau perlu pasdesnya itu Bapak Ibu sering kemari. Kami siap karena kami bertahan ini sebenarnya itu kami perlu bimbingan. Olehnya itu kami mengharapkan. Kemudian tadi juga itu ada mesin pencaca juga kami berterima kasih kalau memang disediakan ya, kemudian di kemudian hari itu disediakan, kami siapkan lokasinya atau gudangnya. Persemaian yang sudah dipilih oleh Pak Andi Taming. Iya, sebenarnya kalau kita lihat kurang rata ya, agak miring. Mau dibajak. Oh, mau dibajak nanti, Pak. Iya, jadi yang pertama ini kalau kita mencari tempat persemaian, yang pertama adalah dekat dengan air. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, ya sudah cukup bagus. Kemudian kita perhatikan lagi arah barat dan timur, biar semuanya untuk pencahayaan matahari juga itu seperti penjelasan tadi Pak Andi Taming itu, iya semuanya kena. Bedengan yang akan kita bikin itu biasanya 1 meter kali panjangnya sekitar 15 meter. Kalau 10 bisa juga, cuma biasanya dapat 1000 saja.
Iya. Nah, kalau kita mau kejar sampai 1.500 tergantung Bapak Ibu sukanya bagaimana dan tergantung lahan yang ada. Kan begitu? Ya kalau kita punya lahan cuma 9 meter, kita mau kejar 15 atau 10 kan tidak dapat. Nah, tergantung lahan. Kemudian biasanya kalau kami di pengalaman teman-teman yang sudah ada di setiap bedengan itu, sebelum kita dudukan posisi polybag itu, kita taruh pasir dulu Pak, barang 3 cm atau 2 cm, supaya nantinya kalau kita lambat menanam belum musim hujan, akarnya itu tidak tembus ke tanah. Paling tidak dia kalau pada saat kita lepas begini dia masih di atas pasir. Julianus bilang jarak antar bedeng, itu jarak di sini antar bedeng. Tapi jangan kita hanya perhatikan jarak antar bedeng di dalam, tapi jarak dari bedeng ke ujung, ke dindingnya. Gitu. Jadi itu juga kita harus pikirkan, jangan terlalu mepet di dinding. Satu hal yang kalau bedengan kita tidak agak sedikit panjang, kita butuh jalan di situ juga. Yang penting sebenarnya prinsipnya jalur jalan itu jangan kita pikir masih kosong, masih bisa. Tapi akses kita di dalam, karena barang ini bukan cuma ditaruh nanti tanam baru diangkut, tapi kita butuh merawat juga di dalam. Kita akan memilah yang besar, yang kecil seperti itu. Jadi jarak dari sana ke sana kalau dia akan besar kena dinding. Ada beberapa jenis misalnya tanaman juga kan dia manja. Di dalam persemaian kita itu Bapak harus perhatikan lagi ini pembuangan air atau salurannya keliling, karena pada saat hujan dengan kapasitas yang cukup besar itu bisa nanti menggenangi lokasi persemaian kita. Jadi kita harus bikinkan memang nanti pandi taming ya, karena saya lihat ini konturnya di atas tinggi, ini rendah pembuangan kita, berarti nanti salurannya itu ke bawah. Mungkin sampai ke naungannya Pak ya. Ya kalau di kelompok ini kan rencananya mau menggunakan paranet ya. Cuman penggunaan untuk naungan juga yang persemaian ini tergantung jenis bibitnya juga Pak. Kalau kita di kelompok lain yang pembibitan leda, saya pikir kita nggak usah pakai paranet, karena leda itu semakin dia hidup semakin dia butuh cahaya matahari. Kayak semacam brainstorming untuk mengidentifikasi, mengenalkan kondisi awal ya. Nanti pada saat praktek pembuatannya tetap juga harus didampingi oleh teman-teman Fasdes untuk pemantapan lapangannya. Nah, saya hanya ingin sampaikan bahwa mungkin kondisi lahan kita masing-masing itu beda-beda ya. Kebetulan lahan ini lahan yang banyak batunya. Kalau kualitas tanahnya ini untuk media semai bagus, tetapi batunya harus diayak dulu barangkali ya. Jadi nanti kalau mendapati mungkin di kelompok di Dodolo atau di Sedua juga kondisinya sama, bagusnya diayak biar media semai itu lembut gitu. Itu sebelum dipindah ke polybag yang baru, selesai dicabut itu ditaruh di bak yang isi air, itu kayak untuk anakan bibit ditaruh di situ. Habis itu akar-akar yang panjang digunting, habis itu daunnya juga dikurangi Pak, lalu dipindahkan ke polybag yang baru. Jadi proses untuk polybag diisi itu berapa lama baru bisa diisi? Maksudnya pengisian polybag itu menurut pertanian itu ada jangka waktunya baru bisa diisi anakan. Kalau menurut teori dari pertanian lah, supaya kita petani ini tidak salah. Setelah didiami itu dilubangi begitu dengan kayu, habis itu langsung ditanami. Berarti butuh seminggu ya? Iya. Nah, sekarang Tapi itu polybagnya itu yang sudah isinya air itu harus disirami air terus supaya campur pupuknya dengan tanah. Kalau untuk diameter polybagnya itu tergantung bibitnya Pak. Kalau durian mungkin agak besar dia, sekitar 10 cm ya, lebih. Iya, lebih dari 10 cm kalau untuk durian. Kalau untuk tanaman kayu-kayuan itu masih sekitar 5 cm sampai 10 juga itu. Nah, kalau bibit kayu-kayuan misalnya tadi leda, apalagi lekatu gitu, itu kemarin saya katakan 10-15, berarti lebar diameternya 10, tingginya 15. Itu termasuk yang polybag hanya sekitar 1 gelas itu, gelas minum biasa. Nah, itu cukup. Nah, untuk yang
Untuk yang kemiri bisa lebih besar daripada itu, misalnya pakai yang 13 kali 17, lebar 13, tinggi 17. Kalau yang misalnya apokat karena bijinya lebih besar, apalagi nanti ketika batang bibit itu sudah tumbuh bagus, ternyata punya ide mau disambung, itu pakai yang lebih besar lagi, kayaknya sekitar ada yang 1725 atau 2025 itu saya kurangi. Bibit kemiri ini kalau saya sebagai ketua kelompok belum tahu bagaimana caranya untuk supaya dia bisa hidup. Saya tidak bilang teman-teman yang lain, yang saya sampaikan ini bahwa saya belum mengenal itu. Karena kalau saya lihat itu bibit kemiri yang ada itu kita beli bijinya dengan batunya di luar itu sangat mati kalau kita tidak ketahui bagaimana caranya dia supaya dia bisa hidup baru dipindahkan di polybag. Bibit kemiri semaikan di bedeng tabur sampai kulitnya mengelupas sebelum dijemur dulu sampai kulitnya mengelupas, habis itu ditaruh di bedeng tabur. Bedeng taburnya itu dicampur pasir Pak supaya itu biasa panas. Setelah itu disiram dia itu setiap pagi dan sore begitu. Untuk kemirinya itu yang saya tahu itu memang harus dijemur dulu terlebih dahulu supaya ada sedikit mengelupas dia punya bijinya itu, sampai dia benar-benar tumbuh dia punya tunas seperti itu. Dia harus kena panas juga gitu Pak. Nah, kalau kita itu biasanya Pak, kita itu biasanya mediasinya sama juga medianya pakai pasir, tapi kita taruh pasir dulu di bawah. Setelah pasir itu baru kita taruh kemiri, biji kemiri. Ya, biji kemiri. Kita ya di kayak mau bedeng begini, kita taruh begini lah supaya dia rata semua. Setelah itu kita tutup tanah kurang lebih 3 cm. Nah, setelah itu di atasnya tanah kita taruh alang-alang, Pak. Atau jerami. Bisa jerami, bisa alang-alang. Nah, setelah itu baru kita bakar. Nah, terbakar dia kan? Ya, terbakar hanya untuk supaya dia panas. Itu lebih cepat ketimbang kita kayak disemaikan tadi, kita taruh di pasir. Iya, dijemur itu. Nah, itu lebih cepat deh dibakar. Ada orang lagi biasanya dia gergaji, DP cangkang itu biji. Iya kan banunya di dalam. Ya, nah itu. Jadi begitu saja Pak. Kita kalau kita di sini di Napu banyak alang-alang, banyak jerami, ya kita tabur rata dulu, tutup tanah, taruh pasir di bawah supaya kenapa? Begitu dia mulai hidup baru kita pindahkan. Akarnya itu kan pasti enak cabutnya seperti penjelasan tadi. Kalau ada pasir kan tercabut bagus dia. Ya itu lebih cepat. Yang saya kerjakan hari ini melaksanakan pembuatan pupuk kompos sekaligus melaksanakan ataupun mempelajari secara baik pembuatan persamaian dalam bibit-bibit yang ada. Yang saya rencanakan setelah pelatihan ini saya akan lanjutkan di kelompok saya ataupun di desa saya. Manfaatnya itu benar-benar bermanfaat ataupun berguna kepada saya, apalagi kepada secara khusus kepada kelompok Tani Temanuru yang akan melanjutkan program di desa kedua kelompok Tani Temanuru. Kesan-kesannya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua tim yang ada yang telah memfasilitasi kami, membantu kami secara khusus kelompok-kelompok tani yang ada di desa wilayah Napu ataupun di Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso. Jadi alam dari ahli tuku, saya bendahara dari Bunga Tani. Ini kita mengerjakan ini membuat pupuk kompos pembibitan yang untuk buana tani. Keputusan ini sangat luar biasa. Kita mendapatkan ilmu dari teman-teman dari kelompok yang lain, terutama yang bermanfaat bagi kelompok kami ini. Pada hari ini kami berkumpul setelah melakukan yaitu pola lapang wilayah Napu. Jadi pada hari ini kami sangat bersyukur mendapat pengetahuan dari BPD Palu, kemudian dari beberapa kelompok yang hadir di wilayah Napu, yaitu ada yang dari Wasa, dari Sedoa, Dodolo, kemudian dari Sedoa, Alitupu. Jadi pada kesempatan ini tentunya kami sangat berterima kasih mendapat pengetahuan yang sangat berharga
mudah-mudahan ke depan kami mendapat kesempatan lagi untuk berkesempatan di lokasi kami. Yang kami dapatkan di sini banyak yang bisa berkembang dalam kelompok kami di Desa Dodoro, khususnya secara banyak untuk masyarakat nanti ke depannya. Harapan ke depan agar apa yang kami dapatkan ini akan kami kembangkan semaksimal supaya bisa untuk masyarakat di Desa Dodoro bisa mendapatkan yang bisa memuaskan untuk ke depan. Banyak rezeki.